Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita dalam pertemuan pembelajaran kita melalui video. Pada kesempatan ini kita memasuki pertemuan ke-9 dengan tema teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, beberapa hal ya yang harus kita pahami ya terkait dengan materi ini. Di antaranya setelah nanti kalian menonton video ini, kalian mampu memahami esensi dan konsep dasar teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis bagaimana teknologi ini diintegrasikan ke dalam organisasi. Dan yang ketiga, menjadi lebih kritis dalam mengidentifikasi kelebihan serta tantangan ataupun risiko yang menyertainya. Dan yang keempat, yang paling penting, kalian mampu menggunakan media digital secara efektif, etis, dan profesional sebagai calon pengelola dan pemimpin organisasi. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan ya. Apakah teknologi digital itu benar-benar membuat kita lebih terhubung atau justru membuat komunikasi kita menjadi lebih berjarak? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Ya baik ya. Jadi ya, secara konseptual ketika kita berbicara tentang teknologi digital dalam komunikasi bisnis, kita sedang membahas penggunaan perangkat, sistem, dan platform berbasis teknologi untuk mendukung seluruh ekosistem informasi di dalam organisasi. Jadi ini mencakup koordinasi kerja, pemasaran, pelayanan, pelanggan ya, hingga ke level pengambilan keputusan taktis dan strategis. Nah, jadi ada 4 pilar yang membuat komunikasi digital ini mengubah landscape bisnis secara revolusioner ya. Jadi komunikasi digital itu nanti karakteristiknya tentu dia menjadi lebih cepat ya. Hitungan bukan lagi hari atau jam, melainkan detik. Kemudian menjadi lebih efisien ya, memangkas biaya logistik dan birokrasi yang berbelit. Kemudian lebih luas jangkauannya ya. Batas geografis pun praktis menjadi hilang dan lebih interaktif. Jadi komunikasi tidak lagi searah, melainkan dialog dua arah yang dinamis. Jadi lalu apa sebenarnya peran nyata teknologi ini di dalam bisnis? Kita bisa membaginya ke dalam 4 kuadran besar. Jadi yang pertama, mempermudah komunikasi internal. Teknologi ini tentu mengikat interaksi antar karyawan, antar divisi, hingga komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Contohnya sudah jadi makanan sehari-hari kita ya, seperti email untuk hal yang formal. Kemudian grup WA ya, untuk koordinasi kerja. Atau mungkin video conference ya, untuk penyelarasan ide ya, ataupun pikiran-pikiran yang ada dari masing-masing seluruh anggota organisasi. Kedua, kemudian mendukung komunikasi eksternal. Jadi bagaimana organisasi membangun jembatan dengan konsumen, mitra bisnis, investor, dan masyarakat luas. Disinilah peran sosial media, website perusahaan, dan customer service online berbasis AI atau chat menjadi garda terdepan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi kerja. Bayangkan jika hari ini kita masih mengirim laporan bulanan dicetak tebal dan dikirim lewat kurir. Sangat-sangat tidak efisien. Dengan penyimpanan cloud dan kolaborasi real time seperti Google Workspace atau Microsoft 365, jadi produktivitas melonjak menjadi tajam. Keempat, mendukung pengambilan keputusan ya. Data digital memberikan rekam jejak yang jelas. Manajemen tidak lagi mendebak-nebak keinginan ke pasar. Mereka menganalisis data, memahami perilaku pelanggan lewat analitik digital, lalu menentukan strategi bisnis yang presisi.
Baik, sekarang mari kita petakan ya bentuk-bentuk teknologi digital yang paling sering kita jumpai dalam dunia kerja beserta fungsinya. Mengapa ini penting? Karena setiap media memiliki karakter dan derajat formalitas yang berbeda. Kita mulai dari email ya. Ini adalah media untuk komunikasi formal, surat resmi digital, dan pengiriman dokumen hukum atau corporate. Jadi karakteristik utamanya adalah terdokumentasi dengan baik, legal, dan profesional. Kemudian media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, ya, dan lainnya, fungsi utamanya adalah penetrasi pasar, promosi, branding, dan membangun keintiman dengan pelanggan atau engagement. Nah, ada khusus LinkedIn ya. Nah, LinkedIn ini fokusnya adalah reputasi corporate dan profesionalisme. Kemudian yang ketiga adalah video conference ya, seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams ya, menghilangkan batasan ruang. Digunakan untuk rapat jarak jauh, webinar, presentasi bisnis ya, yang membutuhkan ekspresi visual meskipun terpisah jarak. Nah, yang keempat adalah aplikasi chat bisnis, bisa WhatsApp bisnis, Telegram ya, atau yang lainnya. Ini untuk respon yang cepat, ya, koordinasi tim yang bersifat harian, day to day, dan layanan pelanggan instan. Kemudian website dan e-commerce. Ini adalah wajah sekaligus toko utama perusahaan di dunia maya. Berfungsi sebagai pusat informasi resmi sekaligus media transaksi langsung. Jadi dari kelima bentuk hal tersebut ya, kita bisa melihat bahwa seluruh komunikasi digital memiliki 4 karakteristik yang tentunya berbeda-beda ya. Misalnya, jadi 4 karakteristik ini diantaranya ya, misalnya lebih real time ya, kemudian bisa interaktif ya, global dan fleksibel. Jadi maksudnya ada 4 karakteristik media digital ini atau komunikasi digital ini. Yang pertama, lebih instan atau real time, kemudian bisa interaktif, kemudian bisa tanpa batas atau global serta fleksibel. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, baik, sekarang kita coba masuk kelebihan dan tantangan etika digital ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kita tahu kelebihannya sangat banyak tentunya. Misalnya efisiensi biaya, percepatan arus informasi, koordinasi yang mudah, layanan pelanggan prima, hingga perluasan pasar. Namun, sebagai calon manajer dan profesional, Anda tidak boleh silau ya, hanya dengan kelebihannya. Kita juga harus melihat tantangan dan risiko di balik komunikasi digital ini. Setidaknya ya ada 4 risiko utama ya yang kerap menjadi batu sandungan nih bagi organisasi. Yang pertama adalah kesalahpahaman pesan ya, atau miscommunication. Komunikasi digital seringkali kehilangan unsur nonverbal seperti nada suara, tatap mata, dan bahasa tubuh. Akibatnya apa? Pesan yang netral bisa dibaca sebagai pesan yang marah atau menuntut oleh penerimanya. Kemudian yang kedua adalah keamanan data atau cyber security. Ini isu yang sangat mahal harganya ya. Peretasan dan kebocoran informasi rahasia perusahaan bisa menghancurkan reputasi dalam waktu semalam. Kemudian ya, informasi yang berlebihan ya, atau information overload. Ketika semua orang bisa mengirim pesan kapan saja, karyawan seringkali kebanjiran informasi. Akibatnya apa? Fokus kerja menurun karena kelelahan digital. Nah, yang berikutnya adalah etika digital. Masalah penggunaan bahasa yang tidak profesional, penyebaran hoax atau penyalahgunaan akun media sosial perusahaan oleh oknum internal. Jadi oleh karena itu, organisasi memerlukan etika komunikasi digital yang ketat ya. Jadi yang pertama, selalu gunakan bahasa yang profesional. Nah, etikanya begitu, sopan dan jelas. Kedua, jaga kerahasiaan data perusahaan. Jangan ceroboh. Jadi membagikan tangkapan layar atau screenshot internal ke ranah publik ini harus hati-hati ya. Ketiga, hargai waktu.
Jadi mengirimkan instruksi kerja non darurat di jam istirahat atau tengah malam mencerminkan ya manajemen komunikasi yang buruk. Jadi pertimbangkan waktu yang sesuai ya dalam memberikan instruksi kerja. Dan yang keempat, selalu verifikasi informasi sebelum disebarkan ke seluruh jaringan organisasi. Baik, kemudian jadi bagaimana strategi yang efektif ya dan bagaimana ya kalau kita misalnya ada studi kasusnya ya. Jadi strategi kita agar penggunaan teknologi ini optimal, kunci utamanya ada 4 hal. Pertama adalah pilihan media yang tepat. Jadi jangan gunakan WhatsApp untuk mengirimkan kontrak kerja formal. Dan jangan gunakan email untuk sekedar menanyakan apakah rapat hari ini jadi. Nah, ini sesuaikan dengan urgensi dan formalitasnya. Kemudian, kuasai literasi digital. Jadi organisasi harus terus melatih karyawannya agar adaptif terhadap pembaruan sistem. Dan yang ketiga, ya jaga citra profesional. Jadi ingat bahwa jejak digital ini bersifat abadi ya, dan itu mencerminkan reputasi bisnis Anda. Dan yang terakhir adalah integrasikan teknologi dengan strategi bisnis. Jadi teknologi hanyalah alat ya, penggerak utamanya tetap tujuan strategis organisasi Anda. Nah kalau misalnya ada sebuah kasus ya, misalnya ada sebuah UMKM ya, UMKM lokal yang selama ini mengandalkan penjualan toko fisik atau offline. Dalam 1 tahun terakhir ini mereka mengalami penurunan pelanggan yang sangat drastis karena kompetitor beralih ke digital. Nah, UMKM ini sama sekali kurang aktif dan tidak memahami cara menggunakan media digital untuk komunikasinya dengan pasarnya. Nah, ini bagaimana kalau menurut kalian? Nanti bisa komen uh, di komentar di YouTube ini ya. Oke, ya. Baik, lanjut terakhir kesimpulan ya. Kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini. Jadi teknologi digital telah mengubah total ya paradigma komunikasi bisnis menjadi tanpa batas, cepat dan fleksibel. Namun kehebatan teknologi ini akan sia-sia bahkan berbahaya jika tidak dikendalikan oleh etika yang kuat. Ya, jadi kesadaran akan keamanan data serta kompetensi komunikasi yang matang dari manusianya ini penting ya. Teknologi is nothing without ya, human touch and strategy. Ya, jadi teknologi ini bukan sekedar ya untuk strategi, bukan sekedar untuk bagaimana kita mempermudah, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan etika dalam kita menggunakan teknologi. Baik, demikian terima kasih ya materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Demikian saya tutup dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.